Oke, selamat siang semuanya. Di video ini kita mau bikin video cara pengoperasian mesin bar bender Seoul tipe SUB25S. Dibantu oleh teknisi kita namanya Fatonizaki. Iya, saya hello dulu dong, Ton. Teman-teman kan. Iya, ya, oke, siang. Oke. Ya, ini kita colok dulu yang pertama. Sudah dicolok ya. Terus kita hidupkan on-off-nya. Ini tadi udah langsung hidup ya. Sekarang ini volt-nya colokin toh. Jangan lupa volt-nya kita colokin. Jadi ini gudang kita, stok bar bender 25S dan stok bar bender 35H. Ini juga ada stok yang 3 pasnya. Ini bar cutter dan ini stok bar bender di gudang PT Nikkor Golden Mix. Oke, kita colok dulu volt-nya ke yang A dan yang B ya. Jadi yang ada di sebelah kiri ya. Ini yang A, ini yang B. Di sini ada tertera kodenya. Walaupun keseluruhan bahasa Korea, tapi untuk huruf A dan B mah mungkin jelas ya, Ton. Ini yang A dan ini yang B. Sekarang kita buka dulu emergensinya. Ya. Oke. Jadi buka emergensinya jangan ditarik. Kalau dia tertekan gini, jangan dipaksa tarik begini. Ini akan rusak. Putar aja ke kanan. Nah, ini sudah begini, sudah terlepas. Sekarang kita setting sensornya. Yang A bikin 90 derajat deh. Dan yang B bikin 180 derajat. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, angka derajat pada tabel derajat ini tidak spesifik ya, Tony. Ini hanya sekitar aja. Jadi semakin dari 0 sini ke 180 ini semakin tertekuk besinya. Semakin ke sini semakin kurang tertekuk. Artinya kalau bahasa fabrikasi biasanya semakin tua atau semakin muda ya. Jadi kalau nanti 90 derajat ternyata kurang tua, itu geser aja sedikit. Maka ini jangan dikunci dulu. Nanti kalau udah dapat ukuran yang pas, misalnya di sini 90 derajatnya, baru kunci. Dan ini tidak akan berubah, akan tetap seperti ini ya, konsisten ya, Ton ya. Begitupun yang B. Fungsi A dan B hanya mempermudah, nanti kita contohin di video ini. Oke. Sekarang kita tes yang A dulu. Injak volt switch-nya yang A. Kita lihat sampai 90 derajat enggak. Nah, 90 derajat. Sekarang yang B. Nah, sampai 180 derajat ya, Tony. Nah, itu untuk pengaturan derajatnya. Terus tombol hijau ini adalah start switch. Tombol hijau ini sama dengan fungsi volt switch yang A. Itu sama sekali. Ya, sama sekali, artinya sama. Sama banget ya. Sama banget. Artinya sama sekali kayaknya gimana gitu. Jadi, kalau kita pencet tombol start yang warna hijau ini, fungsinya sama dengan volt switch yang terhubung di A. Jadi sensornya juga mengacu ke yang A. Jadi bisa kita pakai yang A tanpa volt switch, pakai pencetan aja bisa ya. Iya, seperti bisa. itu. Coba Coba kita copot. Kita tes. Ya. Dia akan 90 derajat. Ya kan? Nah, fungsinya itu kalau memang mempermudah pengoperasian lebih baik pakai tombol, ya udah nggak usah pakai volt switch. Karena harga volt switch ini lumayan. Harganya sekarang ini di atas 1 juta ya. Iya. Spesifik harganya kadang-kadang berubah. Saat ini sih di tanggal video ini terbit harganya 1,3. Seperti itu. Kadang-kadang naik karena kita ikut dolar, karena mesin ini 100% impor dari Korea Selatan. Nah, setelah setting derajat, kita tes fungsi emergency juga. Tes fungsi emergency. Jadi emergency ini untuk memberhentikan mesin ini secara mendadak. Seperti itu. Misalnya kita injek yang 180 derajat, di pertengahan kita pencet emergency, mesin ini akan mati dan balik rollernya seperti semula. Pencet. Nah, ketika dipencet dia hanya sampai sini balik. Nah, kalau dalam kondisi terpencet, tertekan, coba. Itu dia nggak bisa dioperasikan. Walaupun diinjak nggak bisa ya, Ton ya. Iya, bisa. Seperti itu. Jadi fungsinya untuk safety. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba tes besi diameter 10 ya. Iya, 10. Nah, di sini ada tabelnya nih. Di sini ada tabelnya.
besi diameter 10 bisa 4. Di sini tertera. Diameter 13 bisa 3, diameter 16 bisa 2, diameter 19 sampai 25 itu harus satu batang. Seperti itu. Jadi penggunaan mesin ini diwajibkan untuk mengikuti aturan sesuai panduan pada mesin. Seperti itu. Nah, dan ini ada settingan rollernya juga. Settingan roller ini namanya jig. Dan ini namanya roller 98. Penggunaan roller 98 dan jig ini bisa digunakan untuk nekuk besi 10 sampai 13. Diameter 10 dan 13. Oke, ini kita contoh besi 10 ada 4 sesuai panduan yang tadi. Ini besi 10 ada 4 ya. Nah, ini kita setting stoppernya. Untuk mengetahui apakah penyetingan besi ini lurus, kita ikut sama garis ini ya. Stopper ini dengan besi ini harus lurus. Oke. Setelah lurus itu dipastikan dikencangkan. Oke. Diputar gini, dikencangkan. Oke. Ya. Ini harus agak sedikit kencang sebenarnya. Boleh pakai besi itu juga ramen bisa sih, Tan. 2 harusnya. 3 lah, semuanya aja. Ini supaya kencang aja, nggak usah terlalu kencang, asal ngunci aja. Nah, sip. Nah, ini sudah kita setting besi 10/4 ya. Dilurusin belah sininya, ininya lurusin, nggak apa-apa, nggak usah terlalu buru-buru. Nah, ini kita bikin coba yang L ya misalnya ya. Tarik mundur lagi. Op. Nah, ini L ya. Nah, ini misalnya L, kita bikin 90 derajat kurang deh. Di sini ya. Ini yang A ya, kita setting, berarti kita injek yang A. Nah, ini yang saya maksud tadi, kurang tua kan? Kalau kurang tua tambahin aja sedikit dulu. Kita tambahin sedikit ya, 1 garis. Kita lihat. Kayaknya masih kurang tua dikit ya. Dikit lagi kita tambah, sorry. Mungkin 90 derajat pas ya. Kayaknya ketuaan sih. Kita kurangin dikit lagi. Di antara oke. Nah, ini udah pas nih. Ya kan? Seperti itu. Nah, kadang-kadang satu batang besi ini ada yang L, sudut ininya ada yang kail ya, Ton ya. Iya, kail. Nah, jadi fungsinya disitulah fungsi settingan sensor B. Jadi nggak usah ngerubah lagi. Oke, ayo pasang. Nah, tadi kan kita yang A udah bikin 90 derajat udah pas nih. Ini udah nggak usah diapa-apain lagi, ini dibiarkan seperti ini. Nah, sekarang tinggal ini kita setting misalnya kail atau enggak 180 derajat deh ya. Seperti itu. Kadang-kadang kan satu batang ini ada yang lurus L gitu maksudnya. Iya. Yang ininya kail seperti itu. Kita contohin kail aja deh, Ton ya. Iya. Ya, saya salah mulu nih tadi pegang ini. Oke, kita bikin 135 derajat ya, Ton ya. Misalnya kail atau pancing ya. Nah, ini yang B. Berarti sekarang kita injak volt switch-nya yang B. Yang B tadi yang ini sekarang ya. Iya, betul. Karena ini yang A. Oke, kita tes. Nah, jadi sebenarnya fungsi tombol A dan B itu sebenarnya hanya mempermudah pada saat proses penekukan dalam satu batang itu ada 2 model penekukan ya, Ton ya. Ya, betul. Seperti itu. Nah, inilah hasil tekuknya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu proses penggunaannya. Sekarang kita lihat dapat apa aja sih kita ketika beli bar bender 25S. Nah, kita dapat volt switch tadi 2. Ini boxnya, kardusnya maksudnya. Nah, dapat toolbox. Nah, di toolbox ini kita dapat ini mah enggak ya, kunci ini mah ya. Kunci ini enggak dapat kunci itu memang tadi kita pakai buat setting ini. Dapat kunci L10. Dapat obeng. Dapat manual booknya. Terus dapat part booknya. Nah, terus dapat ini nih perlengkapan ini. Nah, ini pin dan ini roller 78. Nah, sekarang maksudnya ini fungsinya adalah ini kita kendorkan dulu.
Kalau settingannya seperti ini, roller 98 dengan jig itu untuk 10-13. Ya kan? Kita kendorkan. Nah, sekarang L itu L ya, pakai L-nya karena L-nya dapat kan. Dapat L-nya. Nah, ini sekarang nggak usah ini dulu, ininya dulu. Ini geser. Nah, kalau ininya diganti, ganti ini. Itu pasang dulu rollernya. Nah, settingan seperti ini untuk besi 16 dan besi 19. Pasangnya di sini nanti besinya 16 dan 19. Nah, sekarang kalau ininya dicopot, diganti dengan yang lebih kecil. Ini untuk penggunaan tekuk besi diameter 25. 22 dan 22 dan 25 seperti itu. Kita tes juga deh besi 25 sekalian Ton. Ya. Kita tes juga besi 25. Ya. Lumayan dapatnya. Terus dapat cover juga. Sorry, dapat cover juga untuk tutupin mesinnya ya. Nah, sekarang kita tes 25 ya. Ini besi 25 ya. Besi 25. Nah, kenapa harus pakai yang kecil? Karena kalau pakai yang gede nanti di sininya nggak muat. Ya. Jadi memang kita harus ganti yang lebih kecil. Ini roller 78. Ya. Jangan lupa untuk membuktikan dia lurus nih harus dengan start dengan stoppernya. Oke. Kita kencangkan. Oke. Dah. Ayo, op. Dah segitu ya Ton ya. Ya. Tahan sebentar. Ah, ini kita tes kekuatan besi 25. Kita settingnya yang B aja. 180 derajat. 180 derajat. Oke. Nah, barbender SUB25S kapasitas tekuknya ini mampu sampai 25. Perlu diketahui teman-teman semua, nggak semua barbender mencantumkan tipe 25 kapasitasnya real 25. Kadang-kadang ada yang di bawah 25, dia cantumkan 25, ternyata pemakaian 1-2 batang atau bahkan 3 batang lebih daripada itu sedikit, itu kadang-kadang kapasitasnya turun menjadi 19, bahkan ada yang sampai 16. Tapi untuk barbender merek Seoul Machinery, ini made in Korea, 100% ini original dari Korea. Ini kapasitasnya ini real. Ketika tercantum di tipe 25, maka mesin ini harus mampu 25 dan kami bertanggung jawab atas itu. Apabila pembelian mesin barbender bar cutter merek Seoul dari PT Nikkor Golden Mix kapasitasnya tidak real, beli diameter 25 ternyata tidak sampai 25, itu silakan dikomplain kepada kami. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan performa dari mesin yang kami jual. Oke, mungkin itu tata cara pemakaian ya, pengoperasian mesin barbender tipe SUB25S. Oke, Tony, thank you Ton. Ya. Sip. Ada yang mau disampaikan nggak? Subscribe apa gitu? Subscribe semuanya. Oke, subscribe ya. Dan like. Like terus komen nggak? Komen juga semuanya. Oke, sip. Ya, lengkap. Thank you semua.